Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zikri Muzaffar. Di sini saya akan membahas materi bentuk akar. Materi bentuk akar ini adalah turunan dari materi eksponen. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari yang namanya definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Pada sifat eksponen, poin ke-8 dan poin ke-9, di situ tertera ada bilangan pangkat pecahan. Nah, bilangan pangkat pecahan tersebut bisa kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperdalam materi bentuk akar, kita akan pelajari satu persatu dimulai dari slide pertama. Untuk memahami bentuk akar, kita harus mengingat kembali yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk ke dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh bilangan rasional, yang pertama ada akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Dan 5 itu bisa kita buat ke dalam bentuk A per B, yaitu kita bisa buat dengan bentuk 5 per 1. 5 per 1 berapa? Tetap 5. Artinya apa? 5 bisa diubah ke dalam bentuk A per B. Tadi ada syarat, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini B-nya tidak sama dengan 0, tapi B-nya adalah 1. Lalu contoh keduanya ada 0,5. 0,5 ini adalah bentuk pecahan desimal. Nah, bentuk desimal ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 5 per 10, atau kita bisa ubah ke dalam bentuk A per B, 5 per 10. 5 per 10 ini masih dapat bisa disederhanakan, yaitu sama dengan 1 per 2. Artinya 0,5 ini adalah bilangan rasional, karena pada akhirnya bisa diubah ke dalam bentuk A per B atau bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, ada akar 9. Akar 9 pun adalah bilangan rasional. Mengapa demikian? Karena akar 9 itu sama dengan 3, dan 3 itu bisa kita buat menjadi bentuk rasional dengan atau bentuk A per B, yaitu 3 per 1. Contoh keempat, ada bentuk desimal 0,25. Bentuk 0,25 ini adalah bilangan rasional. Mengapa dia bilangan rasional? Karena 0,25 itu kita bisa buat menjadi bentuk A per B, yaitu 1 per 4. 1 per 4 itu adalah bilangan rasional. Contoh kelima, 0,3333333 seterusnya, ini juga adalah bilangan rasional. Mengapa demikian? Karena bilangan 0,333 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk A per B, yaitu 1 per 3. Hasil dari 1 per 3 itu adalah 0,333. Artinya 0,333 ini adalah bilangan rasional. Untuk catatan, jika bilangan rasional diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di bilangan tertentu. Nih, seperti contoh nomor 1. Bukan nomor 1, contoh nomor 2. Dia kalau bilangan rasional itu adalah ini 1 per 2. Bilangan rasional 1 per 2 ini jika didesimalkan hasilnya 0,5. Dia berhenti di bilangan tertentu, yaitu di dalam kondisi ini adalah 5. Atau bila angkanya tidak berhenti di suatu bilangan, maka akan membentuk suatu pola pengulangan. Ini seperti contoh 5. Dia 1 per 3 itu adalah 0,3333. Angkanya tidak pernah berhenti, tapi membentuk suatu pola, yaitu terus angkanya berulang 3, 3, 3, 3, dan seterusnya.
itu adalah ciri-ciri dari bilangan rasional. Nah, contoh lagi, ini 2/5. 2/5 itu sama dengan 0,4. 2/5 sudah jelas ini bilangan rasional. Bila kita ubah ke dalam bentuk desimal, angkanya itu berhenti di bilangan tertentu gitu, yaitu dalam kondisi ini adalah 4. Atau contoh lainnya yaitu 9/11. 9/11 itu jika diubah ke desimal adalah 0,8181818181, terus saja tak berhenti-berhenti, tapi dia membentuk suatu pola, yaitu 818181 itu polanya. Nah, ini adalah bilangan rasional atau ciri dari bilangan rasional itu sendiri. Jika ada bilangan rasional, pasti maka ada yang namanya bilangan irasional. Nah, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibentuk nih menjadi bilangan apa? Bilangan rasional, atau tidak dapat dibentuk menjadi sebuah pecahan biasa. Nah, bilangan rasional berarti yang tidak bisa dibentuk menjadi bilangan rasional atau tidak bisa dibentuk menjadi A per B gitu. Bilangan irasional itu contohnya, yang pertama ada akar 7. Nah, kita gunakan kalkulator. Akar 7 itu sama dengan 2,645751311106459 dan seterusnya, tidak berhenti. Dan kita ketahui ini tidak berhenti. Kalau tidak berhenti tapi memiliki pola, ini bisa kita katakan bilangan rasional. Tapi ini tidak memiliki pola sama sekali. 645751311106459 tidak memiliki pola sama sekali dan tidak berhenti. Maka ini masuk ke dalam ciri dari bilangan irasional. Contoh kedua adalah bilangan phi. Bilangan phi itu sama dengan 3,1415926535897993 dan seterusnya. Tidak pernah berhenti di angka tertentu dan tidak memiliki pola juga. Makanya bilangan pi itu disebut bilangan irasional. Kenapa sih? Jika berhenti di bilangan tertentu suatu bilangan, maka kalau bisa berhenti di bilangan tertentu itu dia bisa diubah ke bilangan rasional. Jika tidak, ya tidak bisa diubah ke dalam bilangan irasional. Yang kalian ketahui mungkin di SMP atau SD, kita ketahui pi itu 3,14 atau 22/7. Kenapa ini 3,1 nggak pernah berhenti, 3,1415 dan seterusnya gitu. Nah, yang benar adalah yang ini, yang tidak pernah berhenti. Adapun waktu SMP dan SD pi itu sama dengan 22/7 dan 3,14 itu adalah bentuk nilai pendekatannya agar ketika mengoperasikan bilangannya tidak terlalu rumit. Catatan, jika bilangan irasional diubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan pernah berhenti, tidak berhenti di bilangan tertentu dan tidak membentuk suatu pola juga. Kebalikannya dari bilangan rasional. Kesimpulannya, bilangan irasional umumnya terdapat pada bilangan yang berbentuk akar. Akan tetapi bentuk akar tidak selalu bilangan irasional. Secara umum, bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Akar pangkat N, ini baca akar pangkat N dari A pangkat M. Dengan N itu adalah indeks akar. Dan N-nya itu harus besar dari sama dengan 2. Sedangkan A pangkat M itu adalah bilangan pokok, di mana A pangkat M itu adalah anggota dari bilangan rasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan perpangkatan pecahan, yaitu jika ada akar pangkat N, angka pangkat N
ini dari A pangkat M, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan pecahan, yaitu A pangkat M per N. Adapun sifat-sifat pada bentuk akar, yang pertama ada akar pangkat 2 dari A pangkat 2. Nah, kalau ada akar pangkat 2, si 2 ini kita tidak usah ditulis. Jika tidak ada angka di sini, maka kita harus sudah mengetahui bahwa itu adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Mengapa demikian? Oke, kita buktikan. Kita bawa ke dalam bentuk pecahan atau ke dalam bentuk pangkat pecahan. Akar pangkat 2 dari A pangkat 2 itu kita bisa ubah jadi A pangkat 2 per 2. Ini sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 itu adalah A. Terbukti bahwa berarti akar pangkat 2 dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Adapun sifat kedua yaitu akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Mengapa bisa demikian juga? Kita biasakan bawa ke dalam untuk membuktikan sifat bentuk akar, kita bawa dulu ke dalam bentuk bilangan perpangkatan pecahan. Maka akar pangkat N dari A kita bisa tulis jadi A pangkat 1 per N dikali B pangkat 1 per N. Nah, setelah ini kita gunakan sifat A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Oh, berarti ini dari sini kita balikan ke sini. Berarti ini jadi apa? Jadi A kali B pangkat 1 per N. Nah, A kali B pangkat 1 per N ini adalah bilangan pangkat pecahan. Nah, bilangan pangkat pecahan kita bisa ubah ke dalam bentuk akar, yaitu bisa kita ubah menjadi N akar A kali B. Yang kedua, yang sifat ketiga, dengan cara yang sama menggunakan kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat, kita bisa membuktikannya. Silahkan dicoba masing-masing sendiri di rumahnya masing-masing untuk membuktikan sifat bentuk akar nomor 3. Dan sifat nomor 4 pun silahkan dibuktikan masing-masing. Contohnya, jika ada 3 atau akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 3 kali 7, akar pangkat 3 dari 7, ini menggunakan sifat yang kedua, maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 5 kali 7. 5 kali 7 adalah 35. Contoh kedua, akar pangkat 2 dari 6 dikali akar pangkat 2 dikali 7. Nah, ini sama dengan akar pangkat 2 dari 6 kali 7. Nah, 6 kali 7 ini adalah 42. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 42. Contoh ketiga, ada akar pangkat 5 dari 42 per akar pangkat 5 dari 7. Ini sama dengan menggunakan sifat nomor 3, akar pangkat 5 dari 42 per 7. 42 per 7 adalah 6. Jadi sama dengan akar pangkat 5 dari 6. Yang keempat, ada akar pangkat 7 dari 56 per akar pangkat 7 dari 7. Menggunakan sifat yang ketiga, yang ini, berarti kita bisa ubah jadi akar pangkat 7 dari 56 per 7. Nah, 56 per 7 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya akar pangkat 5 dari 8. Nah, contoh kelima, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 itu sama dengan 2 tambah
3 akar 3 sama dengan 5 akar 3. Menggunakan sifat nomor 4, kita sudah ketahui bentuk akarnya ini sudah sama. Akar pangkat 2 dari 3. Oh, berarti kalau sudah sama, kita jumlahkan, bisa kita bilang koefisiennya lah ya. 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah 5, berarti 5 akar 3. Soal contoh ke-6 yang terakhir, yaitu 5 akar 5 ditambah 4 akar 5. Oh, berarti kalau ada 5 akar 5 tambah 4 akar 5 itu sama dengan 5 menggunakan sifat keempat, jadi 5 tambah 4 akar 5. 5 tambah 4 itu adalah 9, jadi 9 akar 5. Perlu kalian ketahui, jika mengalihkan atau membagi bentuk akar, yang harus kalian ketahui indeksnya harus sama. Jadi tidak bisa misalkan ada 2, atau misalkan ada akar 5 dikali 3 akar 2. Ini tidak bisa dilakukan karena indeksnya berbeda. Dalam sifat ya kita bisa lihat ini indeksnya sama, yaitu sama-sama n. Setelah kita memahami bentuk akar, selanjutnya kita akan mempelajari cara merasionalkan bentuk akar, khususnya yang saat ini kita akan pelajari terlebih dahulu, yaitu adalah bentuk akar pangkat 2. Adapun merasionalkan bentuk akar adalah mengubah penyebut dari suatu pecahan yang irasional menjadi rasional. Kita garis bawahi, yaitu mengubah penyebut dari suatu pecahan yang asalnya irasional menjadi rasional. Contohnya atau sifat yang pertamanya yaitu ketika bentuknya adalah A per akar B. Di sini penyebutnya itu adalah akar pangkat 2 dari B. Nah, ini penyebutnya itu adalah bilangan, kita anggap bilangan irasional. Maka kita akan ubah, karena ini penyebutnya bilangan irasional, kita akan ubah menjadi bilangan rasional. Caranya di sini dengan mengalihkan dengan akar B, dengan dikalikan dengan akar B per akar B, yang hasilnya jadi sama dengan A kali akar B per B. Mengapa untuk merasionalkan penyebut akar B dikalikan dengan akar B juga? Nah, pada sifat bentuk akar kita sudah mengetahui bahwa bila ada akar A pangkat 2 ini sama dengan A. Nah, berarti kita sudah mengetahui nih akar B agar menjadi B, akar B agar menjadi B ya harus dikali dengan akar B. Kenapa demikian? Karena akar B dikali akar B itu sama dengan akar B kuadrat. Nah, akar B kuadrat itu menurut sifat bentuk akar hasilnya adalah B. Nah, seperti itu. Nah, makanya A per akar B itu harus dikali akar B per akar B. Tapi kenapa kok jadi akar B per akar B? Nah, perlu kita ketahui, mengubah penyebut atau mengubah suatu pecahan, mengubah bentuk dari suatu pecahan itu, kita tidak boleh merubah nilainya itu sendiri. Agar kita tidak merubah nilainya, maka kita kalikannya dengan akar B per akar B. Dan kita ketahui akar B per akar B itu sama dengan 1. Makanya A per akar B ini dikali akar B per akar B itu ya hasilnya tidak akan merubah nilai, karena akar B per akar B ini adalah sama dengan 1. Nah, ini kan kita sudah ketahui akar B dikali akar B itu sama dengan B. A dikali akar B ya akar B. Seperti itu. Yang kedua, bila ada A per
B tambah akar C. Ini sama dengan A per B tambah akar C. Untuk cara merasionalkannya, ini kan penyebutnya masih ada bentuk akar, yaitu akar C. Agar bentuk akarnya hilang, maka perlu dikalikan dengan B min akar C per B min akar C. Yang hasilnya A dikali dalam kurung B min akar C per B kuadrat min C atau dikurangi C. Mengapa untuk merasionalkan penyebut B plus akar C dikalikan dengan B min akar C juga? Ya karena tujuan kita adalah mengubah akar C ini berubah menjadi bentuk yang bukan akar gitu, atau yang asalnya irasional menjadi rasional. Nah, kita perlu ingat kembali dulu saat SMP, pada saat pembelajaran bentuk aljabar, kita ketahui bahwa ada sifat aljabar bila ada A tambah B dikali A min B, ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, karena kita menggunakan dasar dari sifat aljabar ini, maka bila ada B tambah akar C dikali B tambah akar C dikali B min akar C dengan menggunakan sifat aljabar, maka hasilnya jadi B kuadrat dikurangi akar C kuadrat. B kuadrat berarti dikurangi dengan, kita ketahui di sifat bentuk akar, jika ada akar pangkat 2 dari C pangkat 2, itu hasilnya adalah C. Makanya kita kalikan dengan B min akar C. Supaya apa? Supaya si bentuk akar ini hilang. Karena tujuan merasionalkan bentuk akar adalah ya menghilangkan atau mengubah penyebut dari suatu pecahan yang irasional menjadi rasional. Nah, seperti itu. Ini kenapa jadinya B min akar C per B min akar C, yaitu tadi seperti yang nomor 1, agar tidak merubah nilai, karena B min akar C per B min akar C ini adalah sama dengan 1 gitu. Nah, yang ketiga, bila ada A per B tambah akar C, kita rasionalkan karena penyebutnya masih membentuk pecahan yang irasional, maka harus dirasionalkan dengan cara A per akar B tambah akar C itu dikali akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Mengapa demikian? Mengapa untuk merasionalkan penyebut akar B tambah akar C itu dikalikan dengan akar B min akar C juga? Alasannya ya sama seperti yang poin 2, kita ingin merubah yang asalnya akar B dan akar C ini menjadi bilangan atau menjadi pecahan bilangan rasional gitu. Caranya ya, dia itu harus jadi akar B kuadrat sama akar C kuadrat. Untuk mencari ini tuh dihasilkan dengan cara kita harus mengingat dulu sifat dari aljabar, yaitu apa? A tambah B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini kan bentuk akar B tambah akar C jika dikalikan akar B dikurangi akar C, ini sama dengan akar B kuadrat dikurangi akar C kuadrat. Akar B kuadrat dikurangi akar C kuadrat itu apa? Yaitu B dikurangi C. Nah, seperti itu. Maka harus dikalikan dengan akar B min akar C jika pecahan rasionalnya berbentuk akar B plus akar C. Bagaimana jika si bentuk akarnya itu adalah A per akar B dikurangi akar C? Dikalikan dengan apa? Kan ini positif, ini negatif.
Ya sama saja kebalikannya, kan kita tahu dari sifat aljabar ini A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oh berarti jika ada akar B dikurangi akar C, maka harus dikalikan dengan akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C, karena sifatnya jika A plus B itu dikali A min B jika ingin hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Jika kita sudah memiliki A min B, maka tinggal dikalikan dengan A plus B agar memiliki A kuadrat min B kuadrat. Ini hasilnya jadi A dikali dalam kurung akar B ditambah akar C per B dikurangi C. Nah, untuk poin 2 juga sama. Bila ininya negatif, dengan kebalikannya saja. Ini kan A plus B dikali A min B jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, untuk bila diketahuinya B min akar C, ya kita tinggal kalikan yang positifnya atau penjumlahannya, yaitu berarti dikalikan dengan B plus akar C. Seperti itu cara merasionalkan bentuk akar pangkat 2. Setelah kita memahami cara merasionalkan bentuk akar, untuk lebih memantapkan pemahaman kita akan mencoba contoh-contoh soal berikut. Soalnya berbunyi rasionalkan bentuk akar berikut ini. Jika ada 3/2 akar 2, kita harus sudah ingat berarti ini cara merasionalkannya dengan cara nomor 1 yang tadi sudah dibahas, yaitu adalah jika ada A per akar B, itu maka cara merasionalkannya itu dikali dengan akar B per A akar B sama dengan A akar B per B. Oh, maka untuk soal nomor 1 ini 3/2 akar 2 dikali apa? Dikali bentuk akarnya siapa? Akar 2, berarti akar 2 per akar 2 yang hasilnya jadi 3 akar 2 per 2 akar 2 kali akar 2 ya 2 kali akar 2 kali akar 2 ya 2. Ini sama dengan 3 akar 2 per 4. Soal nomor 2, 4/2 min akar 3 sama dengan berapa bentuk rasionalnya? Bentuk setelah dirasionalkannya. Kita gunakan poin 2, yaitu A per B min akar C itu dikalikan dengan B plus akar C per B plus akar C. Hasilnya akan menjadi A kali B plus akar C per B min C. Nah, berarti ini 4/2 min akar 3 ini dikalikan dengan 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3 yang sama dengan 4 dikali 2 plus akar 3 per 2 kuadrat. Oh, mohon maaf, ini sifatnya ini jadi B kuadrat ya. Ini berarti 2 kuadrat dikurangi 3. Hasilnya 4 kali 2 ditambah 4 akar 3 dengan menggunakan sifat distributif. Ini kali ke dalam. Nah, lalu 2 pangkat 2 dikurangi 3 jadi 4 dikurangi 3. Ini jadi 8 plus 4 akar 3. 4 kurangi 3 adalah 1. Jika sebuah bilangan dibagi 1, ya nilainya tidak berubah. Jadi 8 tambah 4 akar 3. Soal ketiga, kita akan menggunakan sifat poin ketiga dengan soalnya yang berbunyi 6 per akar 5 tambah akar 3. Ini akan menjadi atau cara merasionalkannya dengan cara di poin 3 itu
bila mana ada A per akar B plus akar C ini dikalikan dengan akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C, dengan yang hasilnya itu adalah A dikali akar B dikurangi akar C per B min C. Nah ini pun berarti bila ada 6 per akar 5 plus akar 3, akar 5 plus akar 3, maka kita akan rasionalkannya dengan dikalikan akar 5 min akar 3 per akar 5 min akar 3 yang sama dengan 6 kali akar 5 dikurangi akar 3 per 5 dikurangi 3. 5 kurangi, jadi 6 kali akar 5 dikurangi akar 3. 5 kurangi 3 berapa? 2. Nah 6 dan 2 kita bisa sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 2 bagi 2 adalah 1. Nah berarti ini sama dengan apa? 3 akar 5 min akar 3 per 1. Tapi kan kalau per 1 nilainya ya tidak berubah, apapun dibagi 1 gitu kan. Berarti ini sama dengan 3. Kita menggunakan sifat distributif, kita kali ke dalam. Berarti 3 akar 5 dikurangi 3 akar 3. Nah sekarang kita kerjakan poin atau soal nomor 4, yaitu 7 per 2 akar 3 min akar 2. Nah ini sama saja caranya, menggunakan poin ketiga. Akan tapi yang tadi mah ini bentuk pecahannya itu akar B plus akar C. Yang sekarang A per akar B dikurangi akar C, sama saja. Mengalikannya jadi akar B plus akar C per akar B plus akar C. Yang hasilnya jadi A kali akar B tambah akar C per B dikurangi C. Ini berarti kita gunakan poin 3. 7 per 2 akar 3 dikurangi akar 2 itu kalikan dengan 2 akar 3 dikurangi akar 2 per, oh ini kan karena minus, berarti ini bukan minus, ini jadi 2 akar 3 plus akar 2 per 2 akar 3 tambah akar 2, yang hasilnya adalah 7 dikali dalam kurung 2 akar 3 plus akar 2 per 2 akar 3 kali 2 akar 3 adalah 2 kali 2 nya adalah 4, akar 3 kali akar 3 nya adalah 3, jadi 4 kali 3 dikurangi akar 2 kali akar 2 yaitu adalah 2, sama dengan berapa? 7 kali 2 akar 3 plus akar 2 per 4 kali 3 berapa? 12 dikurangi 2 berapa? Itu adalah 10. Jadi jawabannya adalah 7 per 10 kali 2 akar 3 tambah akar 2. Nah itu adalah cara mengerjakan soal yang merasionalkan bentuk akar. Selanjutnya, setelah kita mempelajari cara merasionalkan bentuk akar pangkat 2, kita akan belajar juga atau mempelajari juga cara merasionalkan bentuk akar pangkat 3. Nih, dalam merasionalkan bentuk akar itu tadi sudah dijelaskan juga adalah mengubah penyebut dari suatu pecahan yang irasional menjadi rasional. Mengubah penyebut dari pecahan irasional menjadi rasional. Nah, yang pertama, bila ada A per akar pangkat 3 dari B, ini cara merasionalkannya sama dengan A per akar pangkat 3 dari B dikali akar pangkat 3 dari B kuadrat per akar pangkat 3 dari B kuadrat. Yang hasilnya nanti jadi A dikali akar pangkat 3 dari B kuadrat per B. Nah, mengapa demikian? Mengapa untuk merasionalkan penyebut
akar pangkat 3 dari B dikalikan dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat. Mengapa tidak seperti saat cara merasionalkan bentuk akar pangkat 2? Kalau merasionalkan bentuk akar pangkat 2, misalkan bila ada A per akar 2, ini kan kita sudah ketahui ini akan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. A kali akar 2, A akar 2. Akar 2 kali akar 2, ya 2 gitu kan. Mengapa ini ya tidak di cara mengalinya yang sama gitu? Berarti kan A per 3 akar B, mengapa tidak dikalinya dengan 3 akar pangkat 3, maksudnya akar pangkat 3 dari B per akar pangkat 3 dari B. Mengapa demikian? Nah, kita kerjakan saja nih. Kita ketahui bahwa bila ada akar pangkat 3 dari B, maka B itu kita ubah ke dalam perpangkatan adalah B pangkat 1 per 3 gitu. Dikali, ini kita tetap aja akar pangkat 3 dari B, ini per akar pangkat 3 dari B juga. Ini jadi apa? B 1 per 3. Nah, perkalian pecahan, yaitu penyebut, berarti dikali penyebut. B 1 per 3, B pangkat 1 per 3 dikali B pangkat 1 per 3, maka hasilnya kan adalah B pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 3. 1 per 3 ditambah 1 per 3, 2 per 3. Sedangkan kita ingin mengubah yang asalnya bilangan irasional menjadi rasional. Ini B pangkat 2 per 3 itu masih tetap dalam bentuk akar, yaitu akar 3 pangkat akar pangkat 3 dari 2. Akar pangkat 3 dari B pangkat 2. Nah, ini kan belum jadi B. Agar jadi B kan harusnya kalau 1 per 3 itu dikalikan dengan B pangkat 2 per 3, agar 1 per 3 ditambah 2 per 3 B pangkat 1 per 3 harusnya B pangkat 1 per 3 itu dikalikan dengan B pangkat 1 per 3 dikalikan dengan B pangkat 2 per 3, agar hasilnya apa? Kan ini B pangkat 1 per 3 dikali 2 per 3 itu adalah 1 per 3 ditambah 2 per 3. 1 per 3 tambah 2 per 3 berapa? 3 per 3. B pangkat 3 per 3, 3 per 3 itu berapa? 1. B pangkat 1. Ya, B pangkat 1 ya B gitu kan. Ini kan kita dapat. Makanya bila ada merasionalkan bentuk akar pangkat 3, tinggal kita lihat. Ini misalkan ada akar pangkat 3 dari B. Oh, berarti dia masih ada masih 1 per 3 gitu ya si pangkatnya bila diubah ke dalam bentuk pecahan atau perpangkatan. Oh, makanya kurangnya 1 per 3 agar jadi 1 berarti harus ditambahkan dengan 2 per 3. Makanya ini dikali dengan akar pangkat 3 dari B pangkat 2 seperti itu. Nah, selanjutnya ada A per B ditambah akar pangkat 3 dari C, sama dengan cara merasionalkannya A per B tambah akar pangkat 3 dari C dikali B kuadrat min B akar pangkat 3 dari C ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat per B kuadrat min B dikali akar pangkat 3 dari C ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat, yang hasilnya nanti jadi A kali B kuadrat min B 3 akar min B akar pangkat 3 dari C ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat per B pangkat 3 tambah C. Nah, mengapa untuk merasionalkan penyebut B tambah akar pangkat 3 dari C dikalikan dengan B kuadrat min B akar pangkat 3 dari C ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat juga. Nah, ini silahkan oleh kalian masing-masing dipikirkan jawabannya. Ketika di kelas kita akan bahas. Nah, ini clue-nya adalah seperti cara membuktikan membuktikan cara merasionalkan bentuk akar pangkat 2 menggunakan sifat aljabar pula. Dan yang ketiga
ada A per akar pangkat 3 dari B dikurangi akar pangkat 3 dari C. Nah, ini cara merasionalkannya. A per akar 3 pangkat akar pangkat 3 dari B dikurangi akar pangkat 3 dari C dikalikan dengan akar pangkat 3B kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari BC ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat per akar pangkat 3 dari B kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari BC ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat. Nah, yang hasilnya jadi sama dengan A dikali dalam kurung akar pangkat 3 dari B kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari BC ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat per B dikurangi C. Nah, ini mengapa bisa demikian juga cara merasionalkan penyebut akar pangkat 3 dari B dikurangi akar pangkat 3 dari C. Mengapa harus dikalikan dengan akar pangkat 3 dari B kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari BC ditambah akar pangkat 3 dari C kuadrat. Nah, ini contohnya minus. Bagaimana nih bila positif atau penjumlahan? Ini pun sama, ini penjumlahan atau positif. Bagaimana bila negatif? Silahkan cari solusinya di rumah masing-masing agar saat nanti pembelajaran di kelas kalian sudah menemukannya dan Bapak akan tanya di kelas masing-masing. Nah, materi bentuk akar sudah selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti apa yang disampaikan dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa harus men-skipnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.